Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah Novianti dari Prodi Manajemen Regulators dengan nomor NIM 2892150 ingin mempresentasikan materi tentang typing tutor. Fungsi mesin ketik manual, elektronik, dan komputer. Yang pertama, mesin ketik manual. Mesin ketik atau mesin tik adalah mesin atau alat elektronik dengan sebuah set tombol-tombol yang apabila ditekan menyebabkan huruf dicetak pada dokumen, biasanya kertas. Dari awal penemuannya, sebelum tahun 1870 sampai pada abad 20, mesin ketik banyak dipergunakan oleh para penulis profesional dan pekerja di kantor. Sejak kala itu, mesin ketik telah menjadi babak dari bidang usaha perusahaan dan menjadi produk komersil di seluruh dunia. Walaupun masih populer dengan beberapa profesi seperti penulis, mesin ketik fungsinya telah teralihkan dengan kehadiran mesin lain. Pada akhir dasawarsa 1980-an, mesin pengolah kata dan komputer pribadi atau personal computer telah menggantikan fungsi mesin ketik di beberapa negara di dunia babak barat. Walaupun demikian, mesin ketik masih dipergunakan dan beberapa negara tertentu di dunia sampai kali ini. Penemuan mesin ketik diawali pada tahun 1714 kala Henry Mill mendapat hak paten karena membuat sebuah mesin yang mirip mesin ketik. Di samping itu muncul pula penemuan kertas karbon oleh Pellegrino Turri yang merupakan salah satu cikal bakal dari komponen mesin ketik. Pada tahun 1829, William Justin Booth membuat sebuah mesin yang disebut dengan typewriter, yang dikenal sebagai mesin ketik pertama. Walaupun demikian, mesin ini bekerja semakin lama daripada menulis dengan menggunakan tangan, sehingga Booth tidak mampu menemukan seorang pembeli atau pihak perusahaan yang mau memainkan pembelian hak paten tersebut. Hal ini menyebabkan mesin itu tidak mampu diproduksi untuk komersil. Mesin ketik ini dipergunakan dengan programa putaran, bukan tombol-tombol untuk memilih watak, sehingga disebut index typewriter, bukan keyboard typewriter. Kedua, mesin ketik elektronik. Mesin ketik elektrik pertama diproduksi oleh Blinkett-Dever Manufacturing Company pada tahun 1902. Mesin ketik tipe ini pada awalnya tidak sukses secara komersial karena belum adanya standarisasi listrik dan perbedaan yang ada di tiap kota. Pada tahun 1909, Charles dan Howard Krum mendapat hak paten atas penemuannya. Pada tahun 1914 diciptakan sebuah mesin ketik yang dapat dioperasikan dengan daya tertentu. Model mesin ketik elektrik ini menyingkirkan hubungan mekanik langsung antara tombol-tombol dengan elemen yang menyangkut dengan kertas. IBM dan Remington Rand merupakan model mesin ketik yang terkemuka hingga pada saat itu. IBM memperkenalkan mesin ketik IBM Selectric pada tahun 1961 yang menggantikan typobar dengan typeball. Desain seperti ini memiliki banyak keuntungan, antara lain yaitu kemudahan dan kelancaran dalam pengoperasian mesin ketik secara kualitas hasil ketik yang lebih tinggi. Inovasi selanjutnya yaitu correcting selectric, sebuah fitur yang berfungsi untuk mengoreksi kesalahan pada hasil ketik. Cara kerja sistem ini yaitu selotip yang berada di depan pita karbon film dapat menghapus bubuk tinta pada karakter yang diketik di kertas. Ada dua tipe mesin ketik yang mempunyai konsep
penjarakan proporsional, yaitu IBM Electric Typewriter 50 dan selektif kompresor, yang dilengkapi dengan fitur justifikasi dan margin kanan. Lalu yang ketiga, fungsi komputer. Pengertian komputer adalah perangkat elektronik yang dapat diprogram yang menerima data mentah sebagai input dan memprosesnya dengan sekumpulan instruksi atau program untuk menghasilkan hasil sebagai output. Sebuah komputer adalah perangkat elektronik yang memanipulasi informasi atau data. Ia memiliki kemampuan untuk menyimpan, mengambil, dan mengompres data. Komputer dirancang untuk menjalankan aplikasi dan menyediakan beberapa solusi melalui komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang terintegrasi. Ia bekerja dengan bantuan program dan mewakili bilangan desimal melalui serangkaian digit binar. Ia juga memiliki memori yang menyimpan data, program, dan hasil pemrosesan. Lalu ini teori tentang penempatan jari pada tut basis saat mengetik. Untuk dapat menguasai keyboard dengan baik dan benar, selain menggunakan metode 10 jari membuta berirama, perlu ditunjang oleh teknik mengetik yang baik. Teknik mengetik yang baik minimal ditentukan oleh dua hal. Yang pertama, penempatan jari-jari pada saat akan memulai mengetik. Kemudian yang kedua adalah cara menghentak tuts. Pada keyboard terdapat beberapa tuts yang disebut dengan tuts basis. Tuts basis ini terdiri atas dari tuts A, S, D, F, dan J, K, L. Untuk lebih jelasnya, posisi tuts basis pada keyboard dapat dilihat pada gambar berikut ini ya. Kemudian penempatan jari-jari pada saat akan memulai mengetik adalah seperti gambar di bawah yang berikut. Bisa lihat di sini penempatan jari-jarinya ya. Nah, pada saat akan memulai mengetik, posisi jari berada pada tuts basis, sementara ibu jari ditempatkan pada spacebar. Posisi jari pada masing-masing tuts tidak dalam keadaan lurus, namun melengkung membentuk seperti paruh burung. Dengan demikian, yang menempel pada tuts adalah ujung jari bagian atas, bukan bagian depan. Untuk lebih jelasnya, contohnya ada di gambar di bawah ini. Lalu kemudian hal yang kedua yang perlu diperhatikan dalam mengetik adalah cara menghentakkan jari pada saat mengetik. Yang benar, tuts dihentakkan, bukan ditekan. Gerakan menghentakkan dilakukan dari jari tangan yang di atas, bukan dari pergelangan tangan. Menghentakannya adalah satu persatu, artinya tiap jari menghentakkan satu tuts, tidak boleh lebih dari satu tuts dalam waktu yang bersamaan. Menghentakkan jari-jari lainnya harus berada di tuts basisnya. Lalu ini teori fungsi menulis rata tengah, cetak miring, cetak tebal, dan garis bawah. Tulisan menjadi tebal atau bold, miring, italic, dan bergaris bawah underline pada Microsoft Word berfungsi untuk memberikan penekanan pada kata atau kalimat yang diberi fungsi tersebut, atau bisa juga untuk memperjelas kata dan kalimat pada tulisan kita. Untuk membuat tulisan menjadi tebal, miring, dan bergaris bawah, Anda bisa melakukan dua cara, yaitu yang pertama, menggunakan menu home pada bagian font. Nah, jadi buatlah tulisan yang sesuai dengan yang Anda inginkan. Yang kedua, kemudian blok tulisan tersebut dan klik home pada menu bar. Di sini ada contohnya. Lalu yang ketiga, selanjutnya klik tanda B pada kolom font untuk merubah tulisan jadi tebal.
atau klik tanda I untuk membuat tulisan menjadi miring dan klik U untuk membuat tulisan menjadi bergaris bawah. Dengan menggunakan fungsi ini, hasil dari tulisan Anda akan terlihat lebih bagus dan menarik. Selain itu, Anda juga bisa menggunakan tombol shortcut dari keyboard. Berikut ini ada tombol shortcut untuk keyboard untuk huruf tebal, miring, dan bergaris bawah. Yang pertama, Anda bisa mengklik Ctrl plus B untuk membuat tulisan menjadi tebal atau bold. Yang kedua, Ctrl I untuk membuat tulisan menjadi miring atau italic. Yang ketiga, Ctrl U untuk membuat tulisan bergaris bawah atau underline. Lalu ini ada aplikasi Rapid Typing dan Typing Master. Yang pertama, Rapid Typing Tutor adalah sebuah software yang akan membantu Anda belajar mengetik secara tepat dan cepat tanpa melihat papan keyboard. Rapid Typing merupakan salah satu aplikasi belajar mengetik yang membuat penggunanya lebih cepat menguasai teknik dan cara mengetiknya yang benar. Rapid Typing merupakan sebuah program yang bisa kamu memanfaatkan jika ingin meningkatkan keahlian mengetik cepat dan tanpa melihat keyboard. Aplikasi Rapid Typing memiliki tampilan antarmuka yang sederhana sehingga membuatnya sangat mudah untuk digunakan. Lewat aplikasi ini, kamu akan belajar bagaimana cara mengetik 10 jari yang baik dan benar tanpa mencontek papan keyboard. Jika kamu belum terbiasa, aplikasi dapat menampilkan papan tombol di layar sehingga pada mengetik akan jadi terbiasa melihat ke layar, bukan ke papan ketik lagi. Yang kedua ada Typing Master. Itu adalah aplikasi yang lebih dikenal dengan Typing Master Pro adalah sebuah software yang dapat melatih kecepatan mengetik. Typing Master ini dapat membantu siapa saja yang ingin belajar mengetik 10 jari tanpa melihat tombol keyboard. Pada aplikasi Typing Master terdapat 8 jenis fitur utama yang dapat digunakan untuk berlatih meningkatkan kecepatan mengetik. Adapun fitur-fitur aplikasi typing tersebut sebagai berikut. Yang pertama, course, review, typing test, games, statistik, satelit, setting, information. Untuk belajar penguasaan 10 jari, pilihlah kursus. Typing Master Pro menyediakan 4 pilihan jenis kursus yang dapat kita pilih. Nah, yang pertama, touch typing course. Dalam kursus ini akan mempelajari posisi tombol dan huruf-huruf serta tanda baca yang bisa digunakan. Setelah menyelesaikan kursus ini akan mampu mengetik dengan 10 jari tanpa melihat keyboard. Yang kedua, launch satelit. Satelit bukanlah sebuah kursus, tapi sebuah fitur khusus untuk mencatat ketikan kita yang sebenarnya dan mengkhususkan latihan berdasarkan data yang dikumpulkan. Yang ketiga adalah speed building course. Kursus ini dirancang untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kecepatan mengetik kita. Kita akan berfokus pada tombol untuk setiap jari, mengetik dengan teks yang lebih panjang dan berlatih dengan kata-kata umum. Yang keempat adalah number, special mark, and numeric keypad course. Kursus ini mengajarkan bagaimana mengetik nomor pada baris nomor. Kata-kata khusus ini ada nomor keypad. Aplikasi ini sangat mudah digunakan untuk diperlukan. Hanyalah mengikuti petunjuk yang diberikan. Pada kursus awal akan diajari huruf demi huruf dan jari yang mana yang digunakan untuk menekannya. Selain itu, setiap selesai
latihan akan ditampilkan pula data pengetikan kita seperti kecepatan dan keakuratan pada aplikasi ini ya, menunjukkan tombol-tombol mana yang menyediakan fasilitas review, latihan khusus dan tombol-tombol tersebut. Ya, sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.